Shalom semuanya. Sekali lagi ya, Shalom. Shalom, ya penuh sukacita ya yang luar biasa ya. Sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pastor Steve ya, dan kebetulan nama saya juga Steve juga. Jadi WL-nya Steve, pembawa firmannya juga Steve. Luar biasa. Baik, selamat datang Vanessa. Ya, silakan duduk. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Boleh saya minta untuk teman-teman saling menyapa kanan kirinya. Cos boleh. Selamat sore tim musik. Selamat sore teman-teman yang di belakang. Selamat sore tim tari. Selamat sore teman-teman yang sudah mau datang sore hari ini. Wow, kira-kira ada 8.000 jiwa. Amin. Tema kita sore hari ini, Rely on You. Saya kalau lihatnya di kamus ya, itu mengandalkan, artinya mengandalkan Tuhan. Ya, kalau saya lihat di kamus, karena saya tidak begitu fasih dalam berbahasa Inggris. Tetapi di dalam Yeremia 17 ayat 7 teman-teman, bahwa ditulis diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya mengucap syukur ya semua PKM ya, bahwa ini adalah ibadah di tahun 2023, ibadah untuk PKM yang terakhir ya, dan akan mulai lagi di 2024 Januari dengan WL Pendeta Alfian. Kita akan membuka dengan lembaran yang baru, dengan suasana yang baru tentunya. Baik, apakah penuh sukacita sore hari ini? Ya, baik tim tari yang sudah dari siang, sudah ada di sini, ya tetap bersukacita ya. Amin, luar biasa ya. Mari kita naikkan syukur, kita sembah Dia, kita memuliakan nama Tuhan karena Tuhan begitu luar biasa. Mainkan musik. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Boleh kita sama-sama berdiri? Dari tadi kan kita duduk, kita berdiri sama-sama. Kami masuk sore hari ini Tuhan, masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini Tuhan, Engkau hadir saat ini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu luar biasanya penyertaan Tuhan bagi setiap kami yang hadir sore hari ini. Sehingga kami masih bisa memberikan waktu kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan atas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Teman-teman, kita percaya bukan karena kita melihat, tetapi Yesus selalu menyertai hidup kita. Kekuatan kita datangnya dari Tuhan, karena Yesus ada di dalam hati kita semua. Mari kita naikkan pujian ini, sembah Dia. Haleluya, inilah pujian kami Tuhan.
kekuatan di hidupku. Kami dapat di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Amin. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan di hidup kami Tuhan. Kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab kami percaya, sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita akan sama-sama kekuatan ada di dalam hidup kita. Karena Yesus, kekuatan di hidupku. Amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Karena firman-Mu tiada pernah berubah Tuhan. Kami selalu percaya dan mengandalkan-Mu Tuhan. Rely on You Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan ada di dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan. Setiap langkah hidup kami, Engkau selalu ada dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di tahun 2023 ini, Tuhan sudah hentar kami sampai bulan November ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu, begitu luar biasa, begitu dahsyatnya kuasa-Mu dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya, sebab kami percaya. Namun karena firman-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah kami sore hari ini Tuhan, datang menyembah dan memuji memuliakan nama Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya, aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bagi kami inilah hari yang terbaik Tuhan, bahwa hidup kami ada di tangan-Mu. Engkau beri rancangan yang terindah. Engkau selalu memberikan rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Kami yakin bahwa setiap hari bagi orang percaya adalah hari yang paling terbaik. Karena Roh-Mu yang memberi penghiburan, dan pujian kami tak akan terhentikan Tuhan. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Mari kita naikkan pujian bahwa ini adalah hari yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, akan ku pikul salibmu. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Hey, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, katakan, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari
yang terbaik. Tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Boleh teman-teman semua duduk kembali, silakan. Ada sukacita sore hari ini? Amin. Selamat sore Ibu Pendeta dan Ibu Majelis. Bapak Majelis, salah saya. Baik teman-teman semua, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita rasakan kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan adalah penolong yang sejati dalam kehidupan kita. Kemanapun kita melangkahkan kaki kita, pasti Tuhanlah yang menolong hidup kita. Mari kita berseru pada Dia. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah
Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Muluk ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di atas segalanya. Kami memujimu, meninggikan namamu. Kami bermazmur hanya bagi namamu. Ucapan syukur kami naikkan hanya bagimu Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan mau pimpin kami agar selalu mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Rely on You Tuhan. Sore hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mau berkati Pastif yang akan membawakannya. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Tuhan mau pakai Pastif lebih hebat lagi, lebih dahsyat, agar firman Tuhan yang kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih padamu Tuhan. Karena Engkau begitu baik. Engkau begitu luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat. Mari kita naikkan Yesus. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah Tuhanku. Ulung ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ulung ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Silakan Pastor Steve. Di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau hadir buat kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan dari depan sampai belakang tidak satu orang pun Kau lewatkan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Tuhan. Lepaskan yang terikat, biar hari ini ada pemulihan Tuhan. Dan kami percaya Engkau sudah hadir tengah-tengah kami. Biar Kau urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami siap dengar firman Tuhan. Di dalam satu nama, nama yang kami percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya dan cinta Tuhan Yesus mari katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Kasih kanan kirinya senyum dulu. Kasih salam. Katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Ya. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Amin. Ada orang berkata bahwa hidup ini kayak roda ya, berputar. Kadang di atas, kadang di bawah,
kadang di kanan, kadang di kiri gitu ya. Tapi kita sebagai manusia rohani seringkali kita nggak mempercayai itu. Betul ya? Karena kita percaya Tuhan bilang bahwa kita akan jadi kepala dan bukan ekor, kata firman Tuhan. Tapi pada faktanya justru kita jadi ekor, bukan jadi kepala. Pada faktanya kita seringkali mempercayai bahwa hidup kita kayak roda. Memang benar, kadang di atas Pak Pendeta, kadang di bawah, kadang di kanan, kadang di kiri. Tapi itulah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Lepas dari semua itu, Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Ada amin? Karena gak selamanya hidup kita tuh kayak orang yang ada di dalam jalan tol. Saudara gak pernah lihat macet. Wah, kadang-kala saya kalau ke Bandung, ya ke Lampung, walaupun di jalan tol tetap aja macet. Ada aja macet, bukan hanya macet, ada aja yang jalannya nggak bener gitu ya. Ada aja yang mulai klakson kita mendahului kita. Nggak semudah yang kita gampangkan. Oh, saya kan percaya Yesus, berarti hidup saya dijamin Tuhan Yesus dong. No problem. No, justru masalah Tuhan izinkan supaya kita lebih dekat dengan Dia. Ada amin? Kekristenan tanpa masalah bukan orang Kristen Bapak Ibu Saudara. Halo, masih hidup? Masih ya? Kita kan maunya jadi orang Kristen yang happy-happy aja, bener gak? Kita kan maunya jadi orang Kristen yang damai-damai sejahtera aja Pak. Kan itu firman Tuhan, betul. Tapi firman Tuhan yang lain, Tuhan bilang pikul salib kalau mau ikut Dia. Betul gak? Yang namanya salib itu berat Bapak Ibu Saudara. Bukan salib yang ada di rumah saudara, yang saudara bisa pindahin ke kanan, ke kiri, ke kamar, ke ruang tamu. Bicara mengenai salib ada sesuatu yang berat, yang saudara harus pikul. Gak enak jadi orang Kristen. Tapi ketika kita mengandalkan Dia, di situ enaknya. Ada amin? Karena kita akan terima kekuatan dari Dia. Kita akan melihat bahwa Tuhan baik waktu kita ngalamin masalah. Kita bisa lihat bahwa Tuhan itu menyertai saudara. Waktu saudara berdoa Tuhan belum jawab-jawab. Dan saudara bisa bersyukur sama Tuhan ketika problem masih ada, tapi saudara ngandelin Dia. Ini namanya rely on you. Ada amin? Mengandalkan Tuhan itu bukan waktu saudara nggak ada masalah Bapak Ibu Saudara. Oh, gampang banget. Kalau saudara bilang, oh saya mengandalkan Tuhan, tapi rekening saudara di bank ada 2 miliar. Gampang ya, saudara tinggal pilih ke mall mana, sudah lihat tas bagus, sudah tinggal beli, gak usah mikir lagi beli beras, gak usah mikir lagi bensin mau naik atau enggak. Ya, tabungan saudara banyak. Oh saya mengandalkan Tuhan, gampang saudara. Tapi bisa enggak kita mengandalkan Tuhan waktu kita ada di bawah? Halo, waktu teman-teman saudara benci sama saudara karena saudara orang Kristen. Waktu teman-teman saudara bilang, kau nggak asik, nggak punya TikTok, kau nggak asik, nggak famous di media sosial. Dan kita dibilang kuper, dan kita bilang mau jadi pendeta. Oh, mereka bernubuat untuk saudara, saudara akan jadi pendeta. Ada amin. Kadang-kadang kan dibilang, wah so suci kau, Tuhan terus. Kalau sama dia ngomongnya gereja terus, ayat-ayat terus, Tuhan terus. Ketika kita andalkan Dia, hal-hal seperti itu justru membuat kita bergairah ikut Tuhan. Ada amin? Ada amin? Iya dong. Saudara datang ke sini, saya percaya saudara bukan lagi happy mungkin. Saudara datang ke sini lagi kondisi, lagi hati nggak enak. Saudara duit lagi kempes, bukan duit kempes ya, dompet lagi kempes gitu ya. Saudara mungkin lagi punya problem, punya masalah, sakit, penyakit, nggak sembuh-sembuh. Mungkin saudara nggak sakit, keluarga saudara yang sakit. Orang tuamu yang sakit, saudara bebannya di sana. Saudara datang ke gereja dan saudara berharap Tuhan tolong dong. Mau nggak kita andalin Dia? Amin. Mau nggak kita andalin Dia waktu kita lagi nggak punya duit? Mau nggak kita andalin Dia waktu kita nggak punya temen? Mau nggak kita ngandelin Tuhan waktu masalah kita nggak selesai-selesai nih? Nah ini ada satu kisah luar biasa. Yuk kita buka di 2 Tawarik 14. Ayat 11 kita baca sama-sama ya. 2 Tawarik 14 ayat 11 ada di slide. Kalau nggak ada di Alkitab saudara, ada di handphone ya. Kita baca jemaat Tuhan saja ya. 2 Tawarik 14 ayat 11. Yang sudah dapat katakan amin. Oh masih sedikit ya.
Ayo, dibantu temennya yang gak bawa handphonenya, disenggol temennya, kasih senyum gitu ya. Biar dikasih lihat ya. Oke, 1, 2, 3. Puji nama Tuhan. Saudara, ini ada kisah namanya Raja Asa, saudara. Katakan sama-sama Asa. Ini dia, saudara. Ini raja yang takut sama Tuhan. Ini raja yang selalu melakukan hal yang baik dalam kehidupannya, saudara. Dan firman Tuhan mencatat di ayat sebelumnya bahwa Tuhan memberikan raja ini perlindungan. Tuhan membuat zamannya Asa hidup dalam ketentraman, aman luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Itu yang kita nantikan mungkin dalam kekristenan kita ya. Nah, Raja Asa melakukan apa yang baik kepada Tuhan. Tuhan memberikan keamanan saat Raja Asa memerintah. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Kenapa Raja Asa berdoa sama Tuhan sampai dia bilang berdoa seperti ini, saudara? Karena kepadamulah kami bersandar. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, saudara, itu Raja Asa ada di dalam satu problem, masalah yang dia nggak pernah pikir. Karena memang masalah nggak pernah datang ngomong sama kita, betul? Ada di sini yang di WA sama masalah, Bu, saya mau datang besok gitu ya, siap-siap ya Bu ya. Nggak mungkin saudara, gitu. Masalah tuh nggak pernah ngabarin kita kalau dia mau datang, Bapak Ibu Saudara. Nah, Raja Asa ini sudah hidup lama, katakan sama-sama lama, sangat nyaman sekali dalam perlindungan Tuhan. Saking nyamannya dia mulai berpikir seperti ini. Wah, kita harus buat tembok perlindungan. Yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Untuk menjaga, untuk ketentraman rakyat. Dan Raja Asa melakukan itu, saudara. Raja Asa melakukan itu. Kenapa Raja Asa sampai mau berdoa sama Tuhan, mengandalkan Tuhannya? Karena waktu itu ada seorang Ethiopia yang bernama Zerah, katakan sama-sama Zerah, bersama 1 juta pasukan. Bayangin 1 juta pasukan itu mau kepung Raja Asa. Sedangkan Raja Asa itu cuma punya pasukan itu totalnya kurang lebih 500, saudara, 500-an, 580 firman Tuhan mencatat ya. Cuma ada 580, jomplang banget. Untuk ngadapin 1 juta orang Ethiopia yang mau hancurkan kehidupan Raja Asa. Nah, ketika problem itu datang, masalah itu datang, Raja Asa ingat Tuhan, katakan sama-sama ingat Tuhan. Kita kalau ingat Tuhan waktu kita punya masalah. Ketika kita nggak ada masalah, kadang-kala kita lupa sama Tuhan. Betul ya? Tapi waktu kita mengingat Tuhan, saudara, Tuhan akan menolong saudara. Dan Tuhan sendiri yang memukul habis, katakan sama-sama memukul habis 1 juta orang Ethiopia yang mau hancurkan Raja Asa dan rakyatnya. Tapi Tuhan jaga mereka. Bayangin, gak usah kumpulin pasukan perang. Tuhan sendiri yang berperang untuk memberikan kemenangan kepada Raja Asa. Tuhan yang sama yang akan memberikan kemenangan juga kepada kita waktu kita mengandalkan Dia. Ada amin? Jomplang Pak, jomplang. Kalau saudara ngandelin kekuatan kita, jomplang banget kalau kita gak ngandelin Tuhan, saudara. Amin. Karena yang kita hadapin ini dunia. Katakan sama-sama dunia. Saudara gak akan pernah menang terhadap dunia kalau saudara gak punya iman. Karena cuma iman saudara yang bisa mengalahkan dunia. Halo, ada amin? Karena dunia ini dikuasai oleh si iblis ini, si setan ini, saudara. Setan itu punya nama, penguasa dunia namanya. Iblis itu namanya penguasa dunia. Jadi dunia ini tersistem.
Dialah kingnya. Gitu. Nah ketika dunia memaksa kita untuk kalah, dunia memaksa saudara untuk hancur, dunia memaksa saudara untuk miskin, dunia memaksa saudara untuk mati dalam penyakit saudara. Tapi ketika kita ingat Tuhan, katakan sama-sama ingat Tuhan. Tuhan yang berperang ganti saudara. Ada amin? Amin. Kenapa sih masalah datang, Pak? Nah ini problemnya. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, Tuhan yang memberikan keamanan loh. Tuhan memberikan damai buat Raja Asa. Kok tiba-tiba ini ada Zera datang sama pasukannya 1 juta untuk ngancurin Asa? Kok bisa? Karena Asa melupakan Tuhannya. Dia bangun tembok perlindungan. Padahal yang jadi perlindungan siapa? Halo? Padahal Tuhan sudah menjadi perlindungan buat dia. Tapi dia bangun tembok perlindungan. Kok lucu ya? Ketika kita belum dapat kerja, kita datang ke pemimpin, tolong doain dong Pak. Ya. Ke orang tua, doain dong Pak. Ke gereja, oh Tuhan beri aku pekerjaan. Wah, doanya kalau bisa kaki di atas, kepala di bawah. Gitu ya. Doa untuk dapat pekerjaan, doa untuk dapat jodoh, doa untuk dapat rumah. Wah, doanya nggak putus-putus. Sampai gembalanya bingung, ini rajin amat ke gereja karena memang lagi doain sesuatu. Gitu ya. Tiba-tiba Tuhan jawab doanya. Waktu Tuhan jawab doanya, dia dapat pekerjaan, dia dapat rumah, dia dapat gaji luar biasa, dia dapat berkat, hidupnya diberkati. Dia lupa sama Tuhan. Dia lupa sama orang-orang yang susah payah mendoakan dia. Dia merasa diri, wah saya nggak perlu orang mendoakan saya, buktinya saya bisa dapat apa yang saya doakan. Come on, itulah Raja Asa. Ketika Tuhan memberi perlindungan, ketika Tuhan memberi keamanan, justru dia membangun temboknya sendiri. Dia membangun tembok perlindungan sendiri. Untuk apa? Untuk tetap terlindungi. Dia berusaha untuk melindungi dirinya, rakyatnya, masyarakatnya. Sampai dia lupa bahwa Tuhan yang memberi perlindungan buat dia. Halo? Ada amin? Bersandar pada Tuhan adalah mengandalkan Tuhan, saudara. Mengandalkan Tuhan kayak gimana sih Pak Pendeta? Ayo, ada yang bisa mendefinisikan mengandalkan Tuhan, saudara? Ada? Mengandalkan Tuhan itu cuma kalimat, saudara. Tapi bicara mengenai mengandalkan Tuhan, saudara harus bersandar sama Dia. Amin. Nah, kalau bersandar udah ngerti banget. Artinya ada sandaran. Kepala saudara bisa sentuh Dia, saudara. Kalau mengandalkan Tuhan gak bisa didefinisikan. Coba apa definisi mengandalkan Tuhan? Banyak, universal, saudara. Bisa berdoa, baca firman, ke gereja, ya kan? Tapi bicara mengenai bersandar, artinya ada pribadi di samping saudara yang selalu siap menolong saudara. Ada amin? Artinya saudara tahu di mana saudara menyandarkan kepala saudara. Waktu saudara sebagai seorang anak, ya, tiba-tiba saudara deketin papa saudara, mama saudara untuk membutuhkan sebuah pelukan, di mana saudara rasain damai, itu sandaran. Amin? Saudara nggak lagi nyandar sama tembok saudara, tapi saudara nyandar sama pribadi yang punya bumi dan surga. Saudara sedang bersandar sama pribadi yang mati buat saudara. Saudara sedang bersandar sama pribadi yang rela menemani saudara 24 jam setiap hari. Amin. Asa ketika ngalamin problem itu saudara, dia lari ke Tuhan. Dia bukan lari ke manusia. Makanya kata mengandalkan Tuhan susah didefinisikan. Makanya dia kasih sesimpel mungkin, saudara. Karena kepadamulah kami bersandar. Wow. Tadinya Tuhan mau biarin aja tuh, biarin aja deh, ya kan? Biarin aja nih orang diserang nih, ya kan? Tapi ketika Asa berdoa, ketika saudara berdoa, saudara menaruh sandaran saudara, Tuhan, tolong aku Tuhan. Ibaratnya kayak seorang anak, Ma tolonglah aku Ma. Pah tolonglah aku Pah. Udah gak bisa ngomong lagi, udah nyandar aja sama papa mama saudara. Betul? Sama kayak anak-anak kecil ini saudara. Seneng banget kalau dipeluk, digendong ya Bu ya.
Kalau digeletakin aja kan kayaknya wah enak ya, merdeka ibu ya. Tapi maunya nyari orang tua, papa yang penting digendong. Anak kecil tuh kayak gitu, bersandar. Padahal papa mamanya ada di sampingnya. Maunya dempet terus saudara. Bicara mengenai mengandalkan Tuhan. Ini bicara mengenai saudara tahu dia dekat sama saudara. Dia bukan Tuhan yang jauh. Amin. Amin. Kenapa kita perlu bersandar kepada Tuhan saudara? Karena kita masih hidup di dunia yang penuh dengan banyak masalah. Siapa di sini yang gak pernah punya masalah bisa angkat tangan? Tolong difoto masukin Instagram saudara, itu paling banyak itu yang like saudara. Ini orang gak pernah punya masalah saudara ya. Setiap kita pasti punya masalah, ada amin? Masalah hubungan, apalagi? Masalah keuangan ya. Masalah apa lagi? Kesehatan. Wah saudara punya uang gak sehat, habis uang saudara. Betul ya? Saudara sehat gak punya uang, gigit jari saudara. Ya, gigit jari saudara. Saudara punya uang, saudara sehat, gak punya hubungan, wah kayak di hutan tinggal hidup. Di hutan saudara sendirian, saudara punya duit banyak, saudara sehat, tapi gak ada hubungan. Makanya gereja kenapa Tuhan ciptakan? Supaya kita bisa bangun hubungan di sana. Ada amin? Kenapa Komsel Tuhan ciptakan saudara? Supaya kita bisa berhubungan, bangun hubungan di sana saudara. Yang lemah dikuatkan, amin? Yang kuat semakin dikuatkan. Ini luar biasa. Karena kita nggak lepas dari problem yang semua itu membuat kita takut, kita khawatir. Kita nggak tahu tahun 2024 nanti ke depan akan terjadi apa. Kita nggak akan pernah tahu. Kalau kita nggak bersandar sama Dia, banyak serangan yang akan terjadi, saudara. Tapi sebelum serangan itu terjadi, bersandar dulu sama Dia. Ada amin? Biar Tuhan yang proteksi saudara, Tuhan yang lindungi saudara. Asia itu bukan orang miskin saudara. Dia raja. Dia orang yang punya banyak duit. Mungkin kalau di situ ada yang jual Ferrari, dia bisa beli itu Ferrari 10 saudara. Tapi dia nggak ngandelin kekayaannya. Ketika problem masalah datang, dia ingat Tuhan saya punya Tuhan. Amin. Asa itu bukan orang yang penyakitan saudara. Kita kalau sakit ingat Tuhan. Tapi waktu Asia hidup dalam keadaan sehat, dia tahu ada masalah di depannya, dia ingat Tuhan. Jangan ingat Tuhan waktu kita sakit. Justru dalam keadaan sehat saudara tetap ingat Tuhan. Jangan ingat Tuhan waktu saudara kekurangan uang. Justru waktu saudara diberkati saudara harus ingat Tuhan. Ada amin? Ini paradigma yang harus berkembang dalam diri kita supaya kita siap ngadepin tahun 2024. Kalau enggak saudara stres saudara. Stres. Kita enggak pernah tahu di tahun depan akan terjadi apa. Tapi waktu kita bersandar sama Dia, Dia yang proteksi kita lagi. Ada amin? Amin? Coba lihat kanan kirinya dulu. Bilang, masih hidup? Masih ya? Haleluya ya. Terus ngandalkan Tuhan saudara. Terus bersandar sama Dia saudara. Raja Asa berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang memukul habis 1 juta orang Ethiopia. Serta Tuhan memberikan kemenangan. Kalau saudara baca ayat yang dikasih 2 Tawarik 14 ayat 11. Ini bicara mengenai ayat bukan lagi mengandalkan Tuhan. Tapi ini ayat di mana benar-benar Tuhan yang bekerja buat Asia. Ada amin? Tuhan yang melindungi Asia, Tuhan yang melindungi kita semua saudara. Yang jadi pertanyaan, kenapa Raja Asa diserang? Kok lagi damai-damai, kok lagi tenang-tenang ya. Ngeri saudara. Kita gak akan pernah tahu. Sorry, ini direkam atau enggak ya? Ini direkam atau enggak? Direkam ya? Wow. Berarti kalau direkam saya ngomongnya pribadi aja nanti. Iya, kita gak akan pernah tahu saudara. Apa yang terjadi hari-hari ini itu punya dampak di tahun-tahun berikutnya. Yes, punya dampak di tahun-tahun berikutnya. Bangsa akan bangkit melawan bangsa.
Dimulai dari berita propaganda, kebencian mulai muncul, kebencian mulai muncul, kebencian mulai muncul. Tersimpan, saudara. Itu seperti bom waktu. Saudara tahu namanya bom waktu? Artinya suatu saat pasti itu meledak, saudara. Kita nggak akan pernah tahu kapan meledaknya. Tapi saudara harus ngerti betul bahwa saudara harus benar-benar hari-hari ini taruh kepala saudara di dadanya Tuhan. Taruh kepala saudara di bahunya Tuhan. Ada amin? Karena dia seorang pribadi. Dia bukan Tuhan yang ada di surga yang jauh banget, saudara. Yesus pernah ngomong kayak gini, saudara. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan ke Bapa. Betul? Melalui aku, kata firman Tuhan. Melalui aku. Tapi bukan ke surga, saudara. Coba baca Yohanes 14 ayat 6. Ini nggak ada ayat yang lebih bagus dari ayat ini. Pak Christian bisa baca Yohanes 14 ayat 6. Ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Banyak orang menafsirkan ayat ini, tidak seorang pun bisa ke surga tanpa melalui Yesus. No. Tuhan Yesus bilang, Bapa bukan surga, saudara. Banyak orang, nggak apa-apa masuk surga, di halaman juga nggak apa-apa Pak Pendeta. Yang penting masuk surga, gitu kan. Wah, nggak pelayanan ya. Wah, hidup dalam dosa diampunin, nggak apa-apa, yang penting masuk surga. No, saudara. Tapi Yesus bilang, aku jalan kebenaran. Gak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Yesus itu jalan supaya kita bisa kepada Bapa pribadi. Saudara mau di surga jadi rumah kosong? Yang penting masuk surga. Gak ada Tuhan di situ, saudara. Gak ada Bapaknya di situ, gak ada hubungannya, saudara. Bahkan mungkin Tuhan bilang, gak kenal saya. Melalui Yesus kita datang pada Bapa. Artinya apa? Kita tahu dia punya hubungan. Kita yang jauh jadi dekat karena Tuhan Yesus. Ada amin? Dan di dunia ini kita punya kesempatan untuk bangun hubungan dengan Bapa kita di surga. Melalui Tuhan Yesus kita mengenal bahwa dia adalah Bapa. Amin. Bapa. Makanya Tuhan selalu ngajarin kita doa Bapa kami. Betul? Bapa kami yang ada di surga. Ini adalah hubungan. Saudara percuma masuk surga kalau gak pernah kenal Bapa di surga, saudara. Sorry, saya harus katakan itu. Sebelum saudara masuk surga, saudara harus dekat dulu sama Bapa yang punya surga itu. Ada amin? Harus kenal dulu Bapa kita di surga itu seperti apa. Dan kita mengenal dia waktu kita ngalamin banyak hal, problem, masalah, justru kita semakin kenal Tuhan. Amin. Orang Kristen yang hidup tanpa masalah biasanya itu gampang banget dijatuhin, saudara. Tapi orang Kristen yang selalu ngalamin masalah demi masalah, dan dia bisa keluar dari masalah itu, dia bisa lihat kemenangan, bahkan dia bisa bersaksi bahwa Tuhan baik. Itu adalah orang-orang dewasa. Ada amin. Amin. Saya percaya, saudara, Tuhan kita terlalu baik. Katakan sama-sama, baik. Tuhan tuh baik banget, saudara. Ketika Raja Asa sadar dan takut, dia sadar bahwa apa yang dia bangun salah. Dia mulai sadar. Mungkin hari-hari ini saudara sedang membangun sesuatu yang mungkin membuat saudara kayaknya ini penting buat hidup saya. Tapi sebenarnya itu nyakitin Tuhan. Kalau Tuhan mau ngomong gini, ngapain sih susah-susah bangun kayak gitu? Aku yang akan memberkatimu. Aku yang akan menjagamu. Aku yang akan melindungimu.
Tapi kita tetap aja bangun itu. Kita bangun sampai benar-benar tiba-tiba setan lihat kita, oh nih gampang nih. Ini udah gak ngandelin Tuhan lagi nih. Wah ini nih orang-orang ini nih, udah gak ngandelin Tuhan. Setan itu tahu banget. Makanya Raja Asa disikat sama si Zera. Karena Zera melihat, ini tiba-tiba kok muncul tembok gede banget nih. Ada apa ini? Bukan lagi 10 orang, 1 juta dibawa untuk ngancurin itu kerajaan, saudara. Dan waktu si Asa melihat tahu, Raja Asa itu melihat itu, dia sadar. Oh, apa yang saya bangun salah. Dan dia takut. Bukan hanya sadar, dia takut. Dan dia berdoa. Luar biasa. Ini dia nih. Kadang rasa takut Tuhan izinkan supaya kita langsung berdoa sama dia. Betul ya? Benar gak? Saudara pernah gak takut? Waktu saudara takut tiba-tiba selalu ingat Tuhan dan selalu berdoa sama Tuhan. Dan itu manusiawi. Ketika kita takut. Coba saudara gak takut. Saudara gak pernah takut. Saya yakin saudara gak pernah berdoa. Gampang banget saudara. Untuk melihat kehidupan kita seperti itu. Kalau kita gak pernah takut, kita pasti gak pernah berdoa. Tapi kalau saudara takut, pasti saudara tahu betul kemana saudara harus mengatakan rasa takut itu. Tuhan, aku butuh Engkau. Amin. Tuhan, aku butuh Engkau. Itu yang Raja Asa alami. Waktu dia sadar, dia takut, dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menolong Raja Asa. Siapa di sini yang mau ditolong Tuhan dalam hidupnya? Jangan berhenti berdoa. Amin. Amin. Karena doa saudara powerful ketika saudara ngalamin problem. Yes. Saudara percaya deh. Percaya banget. Saya ini banyak lihat orang khotbah gereja, kantor-kantor. Saya berjemaat di GBI Kenisa, saya punya gembala, Pastor Neno Ponggawa. Saya pendeta hamba Tuhan yang khotbah keliling, khotbah evangelis. Saya melihat banyak orang saudara. Saya dengar curhatan mereka, saya tahu apa yang mereka rasakan, alami. Mereka cuma butuh satu hal. Sebenarnya dari inti cerita mereka sebenarnya cuma butuh satu hal. Kemana saya harus bersandar? Padahal mereka tahu Tuhan ada. Cuma mereka udah gak punya keyakinan lagi. Karena mereka sudah bangun tembok itu. Sudah bangun tembok itu. Tembok buat kehidupan dia pribadi. Tembok untuk keluarga dia. Sampai mereka lupa sama Tuhan, saudara. Cuma gimana caranya bersandar? Waktu kita ngalamin problem. Makanya waktu kita berdoa, perhatiin deh. Tiba-tiba ada nyembah, tiba-tiba nangis. Saudara tahu kenapa dia nangis? Itu masalahnya berat banget tuh orang. Ya, masalahnya berat banget. Dia habis diputusin sama pacarnya, dia cinta banget sama pacarnya gitu. Pacarnya nikah sama orang lain. Dia nangis cepet banget. Baru satu kunci ting 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 ting. Wah, langsung dijamah Tuhan. Kenapa? Hatinya sebelum berdoa udah nyampe duluan ke surga. Ada luka di hatinya. Makanya orang yang hancur hati Tuhan suka banget. Betul gak? Tuhan tuh dekat banget orang yang hancur hatinya, remuk jiwanya. Orang yang gampang nangis itu sebenarnya bukan cengeng, saudara. Dia tahu yang namanya hidup susah. Ya, makanya susah ya. Pak, saya kok nyembah gak pernah nangis ya Pak? Ya mungkin hidup saudara masih baik-baik aja. Saudara masih fun-fun aja, butuh uang sekolah masih ada, ya kan? Mau ganti handphone bisa gitu kan? Ganti motor gampang. Beli rumah baru juga gampang, fine-fine aja, belum pernah ngalamin yang namanya sayatan di hati. Belum ngerasain yang namanya ayub dalam kehidupan. Makanya susah banget, untuk nangis tuh susah, iya, karena gak pernah sakit. Tapi orang yang hancur hati, itu Tuhan tahu. Ini orang, bahasa kasarnya gini, saya lebih suka hidup jalan waktu hujan Pak. Ketika saya nangis, orang gak ada yang lihat. Karena air hujan nutupin air mata saya. Ngerti maksud saya?
Itu orang-orang kuat, saudara. Orang-orang kuat tuh walaupun sedih, remuk jiwanya, dia gak mau dilihat sama orang. Lebih baik Tuhan yang lihat saya. Makanya gampang banget orang nyembah, tiba-tiba dia nangis sendirian, hancur hati sendirian. Karena problemnya berat. Dan dia langsung ke surga. Hatinya langsung ke Bapa, langsung ke Tuhan. Dia nggak perlu bilang gini, gua nggak punya duit. Tuhan tahu, saudara. Saudara datang ke sini nggak punya duit. Beratnya hidup saudara. Waktu saudara langsung connect ke Tuhan, gampang banget ketemunya. Amin. Gampang banget. Makanya semua kembali ke hati. Waktu Asa tahu, saya salah nih. Dia lihat problem gede banget. Bisa mati saya nih, keluarga saya, rakyat saya mati semua nih. Dia takut di situ. Dan dia bersandar, dia doa sama Tuhan. Waktu dia bersandar disitulah Tuhan tolong dia, saudara. Amin. Tuhan tuh baik banget, saudara. Bulan lalu, inilah kalau hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan tuh makanya Paulus tuh, itu firman luar biasa. Paulus pernah bilang begini, aku tahu yang namanya kelimpahan, aku tahu yang namanya hidup kekurangan. Itu Paulus, saudara. Hamba Tuhan tuh waktu terima berkat, Tuhan kalau berkati kita gede banget, saudara. Langsung, bung, suddenly ya. Bener ya? So, pernah diberkati sama Tuhan, tiba-tiba push, dapat berkat gede. Tapi berkat itu lama-lama habis. Nah waktu dapat berkat, happy-nya gede, betul ya? Waktu habis, wah sudah mulai gak karuan tuh ya. Udah mulai menipis, bingung saudara nih. Wah dapat berkat dari mana lagi nih Tuhan? Kok Tuhan gak berkatin saya? Hamba Tuhan itu diberkati, beng, habis juga. Tapi Tuhan berkati lagi, beng, habis lagi. Gak bisa nabung, iya benar, gak bisa nabung. Hamba Tuhan tuh gak bisa nabung sudah, kecuali yang punya jemaat bisa. Karena dapat perpuluhan, dapat persembahan semua. Tapi pendeta-pendeta yang hidupnya melalang buana itu kayak jagoan di jalan, itu mereka tahu betul saudara. Gak punya gaji, gak ada support dari gereja, dari perpuluhan juga gak ada. Ya dia melayani, Tuhan berkati, seng. Tapi habis. Saya ngalamin saudara, bulan lalu saya lihat ATM saya tinggal 70.000. Saya lihat, biasa ATM saya di atas 1 juta, 2 juta, habis loh, tinggal 70.000. Tuhan izinin. Ya. Doa saya sama Tuhan, Tuhan, gak usah doa deh Tuhan, Tuhan lihat sendiri nih ATM saya. Tuhan tahu lah. Tiba-tiba ada tamu dari Timor Leste yang kedua. Yang pertama kan pernah datang ke sini ya. Ini yang kedua dari Timor Leste. Dia WA saya, Om, saya mau ke Indonesia Om. Saya mau ketemu sama Om. Dia yang dampingin saya waktu di Timor Leste, 9 hari saudara. Dia dampingin saya, dia setirin saya, namanya Michael. Dia datang. Nah dia mau apa tuh? Nginep. Dia mau ke Bandung tapi dia nginep dulu di Jakarta 2 hari. 2 hari saudara. Karena dia mau ketemu sama papanya di Bandung. Nah saudara dia bilang gini, Om bisa bantu cariin tempat tinggal gak Om 2 hari? 2 hari. Saya cari saudara. Lagi gak ada duit, tinggal 70.000. Saya cari di Agoda, dapat tempat. Saudara tahu kan kalau nyewa hotel yang murah-murah apartemen itu ya, dapat 70.000 saudara, gak dapat saudara. Cuma saya lakukan dengan iman. Ketemu Kamis Jumat, kosong. Kamis Jumat saudara, kosong. Terus Rabu Kamis, kosong. Bingung kan? Udah Om, gak usah dipikirin. Saya yang bayar Om, cariin aja. Bantu saya Om. Saya bantu saudara. Saya bantu. Puji Tuhan saudara. Tiba-tiba ada berkat Tuhan. Akhirnya apa? Saya kasih dia sewa 1 malam. Tapi kan dia butuh 2 malam. Ngerti gak maksud saya? Dia butuh 2 malam. Nah saya ingat banget di apa tuh, apartemen Casablanca tuh yang dekat sofa-sofa itu. Klender. Nah saya punya ada saya pernah khotbah di gereja Pantai Kosta yang digusur, saudara tahu, yang di Jatinegara. Kasihan sekali tuh, jemaat di situ digusur udah puluhan tahun, saudara, digusur karena memang mereka numpang di sana. Itu digusur. Ada salah satu jemaatnya tinggal di situ. Saya kontak, namanya Pak Rian. Pak Rian masih tinggal, Pak Rian masih tinggal di apartemen, ya kan, apartemen Casablanca. Terus dia bilang begini,
Waduh, minta maaf Pak Pendeta Steve, saya sudah jual apartemennya. Waduh, udah dijual sudah. Karena dia punya apartemen di situ kosong. Kadang kosong, kadang suka dia kasih orang gitu ya. Kosong, udah dijual. Memang buat apa Pak Steve? Ada tamu. Saya sudah kasih 1 malam, tinggal butuh 1 malam sih. Tapi nggak apa-apa Pak Rian, ya sudah nggak apa-apa, saya coba cari. Tar dulu Pak Steve. Saya kenal kok sama manajer di situ. Tunggu. Sudah tahu? Akhirnya dikasih 1 malam, saudara. Free. Akhirnya tembus 2 malam. Puji Tuhan. Tapi kan hidup kita bukan hanya sampai situ nolong orangnya. Betul nggak? Kita kalau nolong orang itu kan Tuhan ajar untuk all out. Antar jemput, kasih makan gitu. Cuma saya mikir, Tuhan kenapa nggak ketemuin aja sih dia sama Pak Jokowi gitu ya, atau sama orang yang banyak duitnya gitu kan? Kok sama saya nih yang lagi susah nih? Sama orang yang kaya gitu kan Tuhan, kok sama saya? Tapi Tuhan bilang gini, diam aja. Benar saudara? Tuhan itu baik banget. Dia tahu waktu kita susah atau enggak. Amin. Ada amin? Dan terima kasih. Waktu dia ngelihat kita ngebantu orang, saudara dengar baik-baik. Kebaikan kita itu kayak bumerang, akan kembali pada kita. Saudara gak akan pernah rugi waktu saudara berbuat baik. Percaya deh. Ketika kita berbuat baik dalam kekurangan, bukan dalam kelimpahan. Gampang kalau dalam kelimpahan, betul ya? Dalam kekurangan kita berusaha berbuat baik, saudara. Itu akan kembali sama kita. Singkat cerita, ini orang Timor Leste sudah ke Bandung, ketemu papanya. Puji Tuhan, saudara. Tapi masalah saya nggak selesai, ya. Duit saya udah habis. Sudah habis, saudara. Tapi dengar baik-baik. Tanggal 30 Oktober, saya kalau dapat berkat, saya sisihin 10%. Setiap dapat berkat, saya langsung sisihin 10%. Saya punya uang perpuluhan. Setan pernah gini, udah pakai aja uang perpuluhan sebelumnya. Pakai aja buat bantu itu, pakai. No. Kita nggak boleh pinjam uang perpuluhan sepeser pun, saudara. Yang namanya perpuluhan harus kita kembalikan ke rumah Tuhan. Ada amin? Kita harus kembalikan ke Tuhan. Dan saya komit di situ, saudara. Saya nggak sentuh perpuluhan saya selama bulan Oktober itu. Tuhan yang gantikan. Ketika kita memberikan perpuluhan, Tuhan gantikan. Tuhan bilang gini, uji. Saudara mau uji Tuhan, bayar perpuluhan. Aku akan menutup, menghalau, belalang pelahap. Membuka tingkap-tingkap langit, saudara. Uji aku, kata Tuhan. Dahsyat. Saudara mau uji Tuhan? Lewat perpuluhan. Jangan bolong-bolong kasih perpuluhan. Pak, tapi saya perpuluhan saya cuma 50.000 sebulan. Kasih. Ada amin? Kasih, saudara. Kalau emang benar 50.000. Kalau memang sudah cuma dapat 500.000 sebulan, kasih 50 buat Tuhan, saudara. Ada amin? Saudara jangan, aduh dia perpuluhannya gede Pak, 1 juta, saya 50.000. Udah saya kantongin aja. Jangan, saudara. Tetap kasih, saudara. Itu uangnya Tuhan. Ada amin? Kalau kita setia kasih perpuluhan, saudara, percaya, saudara. 50 sudah bisa kasih 500. 500 sudah bisa kasih 5 juta. Saudara, Tuhan berkati 50 juta. Betul? Saudara harus kasih 5 juta. Kalau saudara setia dalam hal kecil, Tuhan kasih perkara besar, saudara. Siapa di sini mau kasih perpuluhan 1 miliar? Halo? Kalau kita nggak pernah setia, kita ragu ngasih 1 miliar. Betul nggak? Wah, dapat duit nih dari Tuhan nih. 10 miliar, perpuluhannya berapa, saudara? Kalau saudara nggak terbiasa ngasih perpuluhan kecil, 1 miliar, saudara. Aduh, kasih ke gereja 1 miliar. Nanti gembala saya yang kaya jalan-jalan dia. Saudara, itu perpuluhan, bukan buat gembala, itu buat gereja, saudara. Ada amin? Walaupun gembala memang harus menikmati itu, betul. Pengerja, pelayan Tuhan harus nikmati itu. Tapi kalau saudara nggak setia, saudara akan kantongin itu 1 miliar, saudara. Saudara akan hitung-hitungan sama Tuhan. Walaupun ada problem, tetap komit. Perpuluhan, jangan dipinjam. Oh, yang amin cuma 1 tuh. Amin. Jangan dipinjam, saudara. Tetap dipertahankan. Karena Tuhan bilang, uji aku. Saya kasih tanggal 30. Tapi saya punya beban untuk bantu orang. Gak apa-apa. Saya tahu Tuhan, ketika Tuhan dulu pernah tolong saya, Tuhan yang sama akan tolong saya di hari ini dan hari yang ke depan. Ada amin? Pas dia balik ke Bandung, ada satu orang artis sinetron, saudara.
tinggalnya di Galaksi, di WA saya. Kak Steve, apa kabar? Dikirim foto motor. Deskripsinya. Kak, tolong bantu jualin Kak motor. Pendeta disuruh bantu jual motor. ini kira mau dikasih gitu ya. Ini orang nekat gitu ya. Tapi ya itulah. Inilah kadang Tuhan kirim orang-orang tuh aneh-aneh saudara untuk memberkati kita. Kak, kalau ada yang nanya, kabarin Kak, 23 juta, 9, 23 juta, 9. Siapa yang mau beli motor mahal gitu ya kan? Secara logika motor mahal banget. Vespa 2013 saudara. Vespa 2013, saya nggak ngerti tentang motor. Akhirnya saya bilang gini, ya udah, kakak bantu ya. Saya masukin OLX saudara. Kan ada OLX ya, aplikasi OLX. Iseng saya masukin OLX. Sudah tahu? Pagi saya masukin, sore laku tuh motor. Kalau bukan Tuhan yang kerjain itu siapa lagi saudara? Ada amin? Sampai dia bilang gini, Kak Steve makasih ya Kak. Saya sebenarnya udah pernah ngiklanin ini di OLX Kak. 60 orang nanya ini motor Kak. Tapi cuma nanya doang. Cuma nanya doang Kak. Kok Kak Steve bisa ya dalam satu hari? Saya cuma bilang gini, kebaikan tuh kayak bumerang saudara. Dia akan kembali kepada kita. Amin. Bukan berarti saudara hamba-hamba Tuhan dagang saudara, bukan ya. Bantu orang gak apa-apa saudara ya. Tapi kepepet juga gak apa-apa ya. Ya, artinya apa? Kita gak ngandelin diri kita. Semua itu karena Tuhan. Amin. Waktu kita andelin Tuhan, Tuhan yang tolong kita saudara. Laku saudara. Laku. Akhirnya apa? Iklannya saya tutup. Udah saya tutup. Orang niatnya cuma bantu kok. Tiba-tiba dia kirim gambar burem. Kalau di WhatsApp saya itu saya nggak langsung buka video apa foto, harus saya klik dulu download ya. Dia kirim gambar burem, klik. Terus dia bilang, "Terima kasih ya Kak, motor sudah laku. Kak, ada sedikit berkat, Tuhan memberkati." Saya klik. Buremnya jadi jelas. Tuhan tuh kalau udah bekerja pasti jelas-jelas buat kita ya. Sebelumnya burem. Kasih berkat saudara. 1 juta dikasih buat saya. Buat saya saudara, 1 juta tuh gede banget saudara. Gede banget. Makanya saya tahu yang namanya kekurangan, saya tahu namanya kelimpahan saudara. Karena Tuhan pernah izinkan saya di saat saya gak punya duit, Tuhan izinkan saya punya duit saudara. Kita bersandar sama Tuhan. Di dalam kelimpahan, di dalam kekurangan. Jangan berhenti bersandar terus sama Dia. Ada amin? Amin. Buat baik aja. Buat baik aja. Ini satu lagi dia WA saudara. Sekwilda Kota Bakau. Kalau di sini namanya Wakil Gubernur Kota Bakau Timur Leste. Tiba-tiba dia WA saya. Pastor Steve, tanggal 5 Desember saya akan ke Indonesia. Saya mau ketemu Pastor Steve. Wah. Masalah ketiga lagi nih Tuhan kasih. Cuma Tuhan tolong yang pertama. Tuhan tolong yang kedua. Tuhan juga pasti tolong yang ketiga saudara. Tujuan kita cuma satu, nama Tuhan dipermuliakan. Ada amin? Makanya jangan sungkan, bilang sama Tuhan berkati aku untuk memuliakan namamu supaya aku jadi berkat buat banyak orang. Ada amin? Ketika Tuhan berkati saudara, Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara dan saudara jadi berkat. Amin? Ada amin? Bersandar terus sama Tuhan saudara. Bersandar bukan lagi kita kaya, tapi waktu kita miskin. Bersandar bukan waktu kita sehat saja, tapi kita susah. Susah dan sehat, bersandar sama Dia. Miskin dan kaya, bersandar sama Dia. Jomblo atau sudah dapat, bersandar sama Dia. Ada amin? Ada 2 hal yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama saudara, Tuhan mau kita mengerti. Yang pertama, jangan andalkan kekuatan kita. Ketika kita andalkan kekuatan kita mulai bangun ini, tujuannya untuk perlindungan kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang membangun semuanya itu. Ada amin? Ketika kita sudah mulai bangun, kita lupa ada Tuhan sebenarnya yang membangun kehidupan kita. Yang kedua saudara, sadar kalau kita butuh Tuhan. Pertolongan Tuhan itu pasti datang. Tapi waktu kita sadar, saya butuh Dia. Amin? Sadar. Kalau kita nggak sadar saudara, tidak ada pertolongan Tuhan. Raja Asa sadar, Tuhan
Aku butuh Engkau Tuhan. Dan Tuhan tolong dia. 1 juta orang Ethiopia Tuhan pukul habis, saudara. Itu 1 juta. Dan saya percaya 1 juta masalah saudara Tuhan akan pukul habis malam hari ini. Ketika saudara bersandar sama dia, mengandalkan dia. Ada amin? Saya undang pemain musik. Tuhan Yesus selalu ada saat kita membutuhkan dia, saudara. Dia tuh bukan Tuhan yang kaku, saudara. Tuhan Yesus tuh bukan Tuhan yang duduk di tahtanya dan saudara harus pelan-pelan menghampiri dia dalam sikap yang berwibawa. No. Dia like a father, saudara. Dia tuh Bapa. Dia tuh Bapa kita yang mungkin saudara kehilangan figur ayah. Saudara gak pernah dipeluk sama papamu, atau papamu sudah dipanggil Tuhan saat ini. Atau mungkin saat-saat ini papa saudara sedang sibuk. Saudara gak pernah ngerasain pelukan papamu, saudara untuk ngomong sama papa aja susah hari-hari ini. Sama ayah saudara di rumah kayak berat banget. Atau mungkin saudara udah lama gak komunikasi sama papa saudara. Dia tuh Bapa, saudara. Dia tunggu kita. Ketika kita datang dengan sebuah kebutuhan, dia bukan Bapa yang ngusir kita, saudara. Kau tuh datang sama aku ada maunya aja. No. Bahkan Yesus pernah bilang, kalau ada penjahat aja, anaknya minta roti, penjahat aja yang suka ngebunuh orang, rampok orang, itu gak mungkin kasih ular sama anaknya. Dia kasih roti sama anaknya. Ini manusia yang jahat aja bisa ngerti ngasih yang baik sama anaknya. Apalagi Bapa kita di surga. Amin. Waktu kita punya kebutuhan, kita tahu kita salah, kita tahu kita udah ngebangun sesuatu yang nyakitin hati Tuhan. Kita tahu bahwa udah nggak beres kayaknya nih. Tuhan, aku butuh Engkau, Tuhan. Dia hadir buat saudara. Amin. Yesus hadir buat saudara. Dan dia hadir malam hari ini. Karena cuma dia yang bisa menjadi sandaran kita. Cuma dia. Sehebat-hebatnya kita melayani Tuhan. Sehebat-hebatnya kita khotbah. Sehebat-hebatnya kita sekolah tinggi-tinggi, saudara. Mau itu sekolah teologi sampai profesor atau apapun. Kalau kita nggak ngerti bahwa Yesus adalah sandaran, habis hidup kita, saudara. Kita akan menjadi sasaran tembaknya musuh. Makanya Raja Asa adalah satu simbol, satu contoh. Dia orang yang punya posisi tinggi. Dia orang yang punya banyak kekayaan. Dia orang yang dihormati. Tapi dia mau bersandar pada Bapa. Dia mau bersandar sama Tuhan. Apalagi kita yang belum sampai sana. Amin. Kita belum sampai sana. Gak ada salahnya kalau hari ini kita mau tempelin pala kita ke dadanya Tuhan, ke bahunya Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan, ini aku, ini hatiku, ini hidupku, Tuhan. Mari semua tundukkan kepala. Mari saudara berdoa secara pribadi sama Tuhan. Karena kepadamu-lah kami bersandar, Tuhan. Karena Kaulah perlindungan kami, tempat pertolongan hidup kami. Aku berdoa dari depan sampai belakang, Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Akan selalu berganti kasih Tuhan. Amin. Mari pandang wajahnya, saudara. Pandang wajah Tuhan. Tuhan
Tuhan tahu apa yang kau hadapi hari-hari ini. Tuhan akan tolong kehidupanmu. Dia Tuhan Yesus yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Mari lihat Tuhan dalam kehidupan saudara. Lihat Tuhan di dalam masalahmu. Lihat Tuhan di dalam setiap problem kehidupan saudara. Dia Tuhan yang mau menolong. Yes. Mari saya undang kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Pandang wajahnya, tetap percaya. Pandang wajahnya. Yakin Tuhan memberkati. Walaupun mungkin banyak orang mengecewakan, mungkin keadaan menyakiti hati, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakanmu, saudara. Satu pribadi yang mengenal pribadi. Namanya Yesus. Karena kasih-Nya, Dia selalu menolongmu. Tuhan selalu menolongmu. Mari ingat kebaikan Tuhan. Selalu ingat kebaikan-Nya, menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar musik saja dengan lembut menyanyikan lagu ini. Saya percaya Tuhan dekat dengan saudara malam hari ini. Saya berdoa setiap firman Tuhan yang keluar malam hari ini tidak akan pernah kembali sia-sia. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan menyembuhkan saudara. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat hidup saudara. Dan Tuhan akan memberkati kehidupanmu, hatimu, pikiranmu, saudara. Mari semua taruh tangan kanan di dadamu. Saya mau berdoa. Mungkin saudara nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi hari-hari ini, saudara. Tapi saudara sedang membutuhkan Engkau, Tuhan. Engkau berkata, aku butuh Engkau, Tuhan. Mari taruh tangan kananmu di dadamu, saudara. Ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kebaikan, kasih sayang-Mu kasih sayang di dalam hidupku. di dalam hidup. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni segala dosaku, ampuni segala dosa, sucikan hatiku sucikan hati dengan darah-Mu yang kudus. darah yang kudus. Saat ini Saat ini aku buka hatiku. aku buka hati. Tuhan Yesus yang baik, Yesus yang baik, masuklah dalam hatiku masuklah dalam sebagai Bapa, sebagai Bapa, sebagai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru dan Selamat. Juru Selamat. Aku percaya Aku percaya Kau satu-satunya Allah Kau satu-satunya yang telah bangkit yang telah bangkit dari antara orang mati. dari antara Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. hari ini Hari ini aku mau serahkan seluruh hidupku, seluruh hidup, masalahku, masalah keluargaku, keluarga masa depanku ke dalam tangan-Mu. dalam tangan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ini doaku Tuhan.
Izinkan Tuhan menjamah engkau, saudara. Izinkan Tuhan bekerja. Izinkan damai sejahteranya mengalir. Ketika engkau bersandar sama Tuhan, maka pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Karena Dia terlalu baik. Tuhan Yesus sangat baik. Dia pribadi yang mengenal engkau. Kalau malam hari ini Tuhan mau bilang, Dia bisa bilang, aku tahu cerita hidupmu. Aku tahu apa yang kau alami. Aku tahu orang-orang yang tidak suka kepadamu. Aku tahu beban yang kau pikul. Aku tahu apa yang ada di hatimu. Aku tahu perjuanganmu. Aku tahu apa yang kau inginkan. Aku tidak pernah meninggalkanmu, kata Tuhan. Aku selalu ada di sampingmu. Karena Dia Bapa yang baik, saudara. Dia Bapa yang baik. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian ini. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan berkati gembala, keluarga besar. Tuhan memberkati penatua, full timer, pengerja-pengerja, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang tua, anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan proteksi perlindungan Tuhan buat gereja GKO ini, JP Bekasi, di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan melimpah. Pertolongan Tuhan tidak pernah berhenti. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Terima kasih Pak Steve untuk sharingnya. Kita diingatkan ya untuk menjadi Raja Asa. Kita bersandar kepada Tuhan. Dan malam hari ini adalah ibadah terakhir kita di tahun ini 2023. Kita mau minta anugerah Tuhan supaya masuk tahun 2024 kita diberikan kekuatan, kita diberikan perlindungan dari Tuhan. Karena itu saya rindu khusus malam hari ini ya, kita mau sama-sama doa syafaat dulu sebelum kita membawa persembahan. Kita cari pasangan berdua-berdua ya, kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain ya. Kalau ada suami istri boleh saling doakan, atau mau dengan yang lain juga boleh. Jadi nanti kita saling doakan. Sebut aja satu masalah atau apa ya yang rindu kita untuk didoakan. Kita saling mendoakan secara bergantian. Amin. Haleluya. Cide. Kita naikkan pujian ini yuk.
Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mataku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini sebelum masuk doa ya. Katakan, Tuhan, Kau sungguh, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Baik, malam hari ini mari kita mulai mendoakan satu dengan yang lain bergantian. Dengan suara saudara doakan apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi permasalahan, apa yang menjadi harapan. Mari saling doakan malam hari ini. Ketika kita berseru pada Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, maka Dia yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau mendengar setiap keluh kesah kami Tuhan. Engkau mendengar setiap pengucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa. Engkau baik Tuhan. Buat teman-teman kami Tuhan, pemuda, keluarga muda GKW Jemaat Persekutuan Tuhan, remaja Tuhan, mereka yang kuliah, mereka yang sekolah Tuhan, mereka yang mau ujian Tuhan, mereka yang bergumul dalam kesehatan, atau mereka yang telah ditolong Tuhan, atau mereka yang telah diluputkan
oleh Tuhan dari masalah demi masalah. Terima kasih Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Anugerah-Mu mempesonaku Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari yang sudah, kita naikkan kembali pujian ini sama-sama, katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Angkat tangan kita, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau mengangkatku harga di mata. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Benar Tuhan, terima kasih buat tahun ini Tuhan. Tuhan menolong kami, Tuhan melepaskan kami, Tuhan membela kami. Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan,
Anugerah-Mu mempesona selalu, dan selalu Kau angkat hatiku dan membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat tahun 2023 ini Tuhan, buat semua pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami lihat Tuhan ajaib, kami lihat Tuhan luar biasa dalam hidup kami. Tuhan menolong kami, bagaimana kami bersandar, bagaimana kami selalu berharap sama Engkau, dan lagi Tuhan menolong kami. Dan kami percaya Tuhan, di tahun depan pun Tuhan, Engkau akan menolong kami Tuhan, lagi dan lagi ya Tuhan. Anugerah-Mu ya Tuhan yang menjadi sandaran kami, anugerah-Mu Tuhan yang menjadi harapan kami. Semua doa dan permohonan kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami juga hari-hari ini Tuhan, yang mau masuk dalam ujian mungkin Tuhan, yang mau masuk dalam PAS Tuhan. Mari Engkau memberikan hikmat, marifat, kepintaran yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melalui ujian dengan baik Tuhan, dan kami boleh meraih nilai yang terbaik Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang berdoa untuk pekerjaan, Engkau yang membukakan jalan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah berhutang buat setiap kami. Ketika kami mengetuk pintu Tuhan, Engkau yang membukakan jalan. Mereka yang sedang berdoa untuk sakit penyakit, anak-anak mereka Tuhan, yang mungkin saat ini di rumah sedang sakit Tuhan, kami berdoa Tuhan di musim pancaroba ini Tuhan, kami berkata Tuhan mereka semua disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk masalah hubungan Tuhan, mungkin suami, istri, anak-anak Tuhan, semua Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Tuhan, masuk tahun 2024 kami secara khusus mau bawa bangsa kami. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Kita mau bawa bangsa dan negara kita kepada Tuhan. Masuk dalam Pilpres 2024 Tuhan. Kami mungkin manusia bisa salah menilai, seperti Samuel salah menilai Tuhan ketika Tuhan memilih Daud Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, orang pilihan-Mu ya Tuhan, itu yang akan Engkau angkat Tuhan, itu yang akan Engkau pilih Tuhan, memimpin bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, segala pengaruh-pengaruh intervensi negara asing, ataupun segala pihak-pihak yang tidak suka untuk kemajuan bangsa ini Tuhan, saat ini kami tolak kuasanya, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Indonesia di dalam rencana-Mu Tuhan. Indonesia adalah biji mata-Mu Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap maju. Kami tetap optimis Tuhan, melihat 2024 dan seterusnya Tuhan, sampai 2029, bahkan sampai 2045 Tuhan. Indonesia akan diberkati Tuhan, melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Pak Jokowi terus yang memimpin negara ini, bahkan mempersiapkan Pilpres 2024 Tuhan. Biarlah pemilihan yang adil, pemilihan yang bebas dan terbuka Tuhan, yang jujur Tuhan, boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Segala paham-paham radikalisme yang ingin mencoba Tuhan mengambil kesempatan untuk membuat keonaran, membuat kerusuhan Tuhan, ataupun politik identitas apapun itu Tuhan, kami tolak dari Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan pelayanan pemuda, keluarga muda Tuhan, di tahun 2024 ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mulai dari Steve Tuhan, dan seluruh pengurus Tuhan, baik itu yang melayani di dalam kepengurusan, bendahara, sekretaris Tuhan, ataupun juga mereka yang terlibat dalam pelayanan di tengah-tengah ibadah ini, mulai dari multimedia, sound system Tuhan, kemudian para penari Tuhan, kolekte Tuhan,
pendoa syafaat Tuhan, acara-acara sepada dan fellowship Tuhan, dan juga untuk para pemusik Tuhan, MC, singer, apapun yang terlibat Tuhan di dalam melayani Engkau, di dalam pemuda keluarga muda. Engkau yang senantiasa memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Engkau yang tidak pernah berhutang Tuhan, mereka yang berjerih lelah di dalam Engkau Tuhan, Engkau yang membalas mereka Tuhan, berlipat-lipat kali ganda Tuhan, seturut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh doa-doa kami ini kepadamu Tuhan, dengan doa disempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mana. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi katakan, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk teman-teman. Tinggal 2 kali. Oke. Luar biasa. Bagaimana merasakan kasih Tuhan, teman-teman semua? Amin ya, kita percaya. Ada sedikit pengumuman bahwa di November ini ada 2 minggu yang kita akan sepada dan fellowship, ya. Desember kita akan 2 kali Sabtu, ya. Dan Desember juga tidak ada ibadah PKM, kita akan masuk di ibadah nextnya Januari 2024. Jangan lupa baca Alkitab ya, 2 pasal. Saya lagi kelewat ini. Saya jujur ya, saya lagi kelewat. Baca Alkitab 2 pasal. Tadi udah fellowship, sepada udah semuanya. Jadi sampai ketemu di Januari 2024 bersama WL-nya Bapak Pendeta Alfian. Oke? Saya sudah take-in dari sekarang. Karena kita harus pembaharuan. Baik, kita akan memberikan persembahan. Ibu Alfi boleh minta tolong dibantu, Bu. Kita naikkan pujian, ingat kasih-Nya.
kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Interlude. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Baik, setelah saya berdoa persembahan, saya minta Pak Steve bisa untuk memberikan doa berkat pada kami. Nanti untuk kemari Pak, silakan Pak, boleh saya berdoa dulu. Silakan Pak. Saya persembahan dulu. Mari kita doa persembahan dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, berkat Tuhan yang melimpah kepada kami, sehingga persembahan yang kami berikan ini bisa memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan mau pakai tangan-tangan yang mengolahnya agar selalu takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan juga Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan tidak habis-habisnya memelihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sudah siap diberkati Tuhan, amin. Mari arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kehidupanmu saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya dan cinta Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan Kami Yesus memuji berkati. kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami
Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah selesai, terima kasih Pak Steve. Tuhan memberkati. Amin. Sehat juga. Yesus ajaib. Oke, ada satu lagu yang khusus nih. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oke, bagi teman-teman yang November ulang tahun boleh maju ke depan. Siapa aja yang November ulang tahun maju ke depan. Kita akan tiup lilin sama-sama. Kita naikin lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Kita minta tolong untuk Ibu Pendeta Riana Manjadewi buat mendoakan teman-teman kita. Panggilan buat Bu Pendeta. Ibu Pendeta. Ibu Pendeta. Nah. Ibu Pendeta sedang asik. Sabar, kita tiup lilin juga. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Potong kuenya, habis doanya, baru kita makan kuenya. Oke. Ya, nih make wish-nya apa ini? Teman-teman ada yang punya make wish ya sendiri-sendiri ya. Ya, Bu Pendeta, minta tolong untuk didoakan untuk teman-teman kita ini. Mari teman-teman semua kita doakan. Kita arahkan tangan kita untuk teman-teman kita yang ulang tahun. Sayang hari ini ada satu Kak Nita ya juga yang ulang tahun, tapi anak-anaknya lagi sakit, jadi nggak bisa sama-sama kita. Mari kita doakan. Bapa yang baik yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang luar biasa, yang senantiasa mengerjakan bagian-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Saat ini ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan November ini, kami berdoa untuk Fanya, berdoa untuk Agatha, untuk Christian, untuk Dini, bahkan untuk Anita yang tepat hari ini sedang berulang tahun. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa sampai pada titik hari ini. Bahkan kami percaya mukjizat demi mukjizat itu menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan bertambahnya usia dalam kehidupan mereka, Tuhan tambahkan untuk mereka semakin rindu mengenal akan Engkau. Untuk mereka semakin tahu akan jalan-jalan Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu ya Tuhan, terus mampukan untuk mereka berproses bersama dengan Engkau dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan mengaruniakan kehidupan yang berlimpah-limpah. Tuhan mengaruniakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Bahkan Tuhan mengaruniakan mereka memahami apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Sukacita yang melimpah
terus Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa, berkati apapun yang mereka lakukan, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, kita berikan tepuk tangan bagi teman-teman kita. Selamat ulang tahun. Yesus ajaib. Dia udah gitu. Pantes. Tapi kan tetap harus berdoa. Baik teman-teman, boleh bersama-salaman. Di sebelah kiri kita ada konsumsi.